Kimia Farma, perusahaan farmasi milik negara yang menjadi salah satu penggerak industri di bidang kesehatan nasional. Namun sayangnya, perusahaan ini telah mengalami dua skandal besar yang mencoreng reputasi besarnya. Yang pertama pada tahun 2001, Kimia Farma terbukti telah melakukan manipulasi laporan keuangan dengan cara menggelembungkan laba sebesar 32,6 miliar rupiah. Dan yang kedua, terjadi kasus serupa oleh anak perusahaan Kimia Farma, yakni Kimia Farma Diagnostika pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Aktor-aktor yang terlibat pada kasus ini bukan hanya pada bagian akuntansi, melainkan juga pada manajemen puncak, audit internal, bahkan jajaran-jajaran komisaris. Hal tersebut menunjukkan bahwa manipulasi bukan merupakan kegagalan individual, akan tetapi kegagalan secara sistemik pada pengendalian internal. Konteks BUMN juga menjadi salah satu faktor penting. Perusahaan mendapatkan berbagai tekanan dari para pemegang saham. Dari banyaknya kasus yang terjadi, Kimia Farma dapat dipandang sebagai contoh lemahnya etika dan tata kelola perusahaan yang baik. Hal tersebut mengakibatkan fraud secara sistemik dan bukan insidental. Kasus Kimia Farma dapat dianalisis dengan menggunakan prinsip etika profesi dari IAI. Yang pertama yaitu ada integritas, yang kedua ada objektivitas, yang ketiga ada kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keempat yaitu ada kerahasiaan dan perilaku profesional. Yang pertama, integritas jelas dilanggar. Manipulasi laporan keuangan menunjukkan bahwa akuntan dan manajemen memberikan informasi yang tidak jujur dan menyesatkan. Secara deontologis ini berkaitan dengan kewajiban moral dasar untuk berkata benar dalam setiap penyajian informasi. Yang kedua ada objektivitas terganggu akibat adanya konflik of interest, tekanan untuk memenuhi target laba dari direksi dan pemegang saham BUMN membuat akuntan tidak dapat menjaga independensinya terhadap penilaian profesionalnya. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Pengakuan pendapatan yang tidak sesuai dengan PSAK 23 dan PSAK 72 menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap standar profesional. Ini bukan kesalahan teknis melainkan kelalaian terhadap standar profesional atau bahkan kesengajaan. Keempat, perilaku profesional. Tindakan manipulatif ini bertentangan dengan kode etik IAI yang mewajibkan seorang akuntan menjaga reputasi profesi dan tidak melakukan hal yang mendiskreditkan reputasi. Jika dianalisis dalam etika kebajikan, dalam kasus ini menunjukkan bahwasanya kurangnya kejujuran dan tanggung jawab dalam organisasi Kimia Farma pada saat itu. Secara keseluruhan, pelanggaran etika tidak terjadi hanya pada individual, tapi juga mencerminkan bagaimana rusaknya etika organisasi secara struktural. Kasus ini juga menunjukkan kegagalan GCG atau Good Corporate Governance pada prinsip tarif, T. Transparansi, A. Accountability, R. Responsibility, dan I. Independensi, dan juga F. Fairness. Pada aspek transparansi, seharusnya laporan keuangan memberikan gambaran yang akurat mengenai kinerja perusahaan secara fiktif. Transparansi hanyalah bersifat formal, bukan substansif. Pada aspek accountability, direksi dan manajemen gagal mempertanggungjawabkan laporan keuangan. Komite audit dan auditor internal gagal melakukan pengawasan dan tidak melakukan challenging function terhadap data yang tidak wajar. Sedangkan pada aspek responsibility juga dilanggar karena perusahaan tidak mematuhi peraturan pasar modal, PSAK, dan juga ketentuan OJK. Seharusnya sebagai BUMN, Kimia Farma menjadi keteladan dalam kepatuhan hukum. Pada aspek independensi, fakta menunjukkan bahwa auditor internal dan komite audit mengalami ketergantungan terhadap direksi, sehingga sulit untuk melakukan pengawasan secara objektif. Struktur tata kelola BUMN yang memiliki intervensi kuat dari pemegang saham juga membuat pengawasan independensi semakin lemah. Terakhir, pada aspek fairness, prinsip ini juga dilanggar karena investor, pemegang saham publik, dan masyarakat merupakan korban informasi keuangan yang menyesatkan. Jika kita lihat, kasus ini menggunakan agensi teori. Kasus Kimia Farma ini menghadapi multiple agency konflik di mana direksi hanya fokus terhadap tuntutan politik dan target jangka pendek dibandingkan kepentingan pemegang saham publik. Secara keseluruhan, kasus Kimia Farma ini merupakan bukti nyata penerapan good corporate governance yang hanya dijalankan secara administratif, tidak cukup tanpa ada pengawasan yang benar-benar independen.
Dalam analisis ini, PT Kimia Farma dapat disimpulkan bahwa mereka tidak hanya melakukan pelanggaran terhadap etika secara individual, melainkan juga kegagalan dalam sistem tata kelola perusahaan dalam lingkup BUMN. Repetisi pada tahun 2001 dan 2020 itu tidak menunjukkan bahwa mereka tidak dapat menyelesaikan permasalahan sampai dengan akarnya. Berikut beberapa saran dari kelompok kami untuk penanganan kasus seperti Kimia Farma, yaitu yang pertama, memperkuat indikasi organ GCG terutama pada audit dan audit internal. Yang kedua yaitu menerapkan teknologi audit analitik, karena dengan adanya teknologi ini dapat mengindikasi anomali pada pencatatan laporan keuangan secara real time. Yang ketiga yaitu peningkatan budaya integritas dengan pelatihan etika dan penerapan zero tolerance pada fraud. Yang keempat yaitu meningkatkan sistem whistleblowing dengan perlindungan hukum dan pelaporan langsung terhadap OJK atau komisaris indikasi. Kemudian yang terakhir, nomor 5 adalah melakukan rotasi pada posisi audit dan pihak manajemen untuk mengurangi collusion fraud.